Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sambil menunggu teman-teman yang join, kita buka aja acaranya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana masih memberikan kita sehat, kekuatan hingga saat ini. Yang kedua, shalawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah mana membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang sekarang ini. Mungkin ada sedikit pembukaan dari Mas Basit selaku Ketua Hikmas Asalam. Monggo Mas Basit dibuka kata sambutannya dari Ketua Hikmas Asalam. Suaranya Mas. Lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita wajib bersyukur atas karunia Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga malam hari ini kita bisa silaturahmi. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu karena kalau malam itu kemungkinan besar teman-teman banyak bisa masih besar. Mudah-mudahan besok ketika kita ada acara seperti ini kita bisa laksanakan pasca sholat isya. Jadi semuanya sudah bisa bergabung karena kalau setelah sholat asar itu banyak yang masih di jalan. Kemudian kesempatan izin terima kasih teman-teman Iqja Jabodetabek atas semua kinerjanya. Kenapa? Di pusat memang kita sedang lagi menata internal, tapi mudah-mudahan yang di daerah selalu berinisiasi untuk melakukan banyak kegiatan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Bisati dan Mas Rafiq atas waktu luangnya untuk sharing dengan kita. Mudah-mudahan malam hari ini kita nanti dapat banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan di kegiatan selanjutnya nanti bisa berjalan dengan baik. Mungkin dari saya itu dulu. Nanti saya tak menyimak saja karena kurangnya pengalaman. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, sinyalnya lancar semuanya. Terima kasih dan acara sharing malam hari ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Mas Intisar kembali. Ya, mungkin selanjutnya dari ini perwakilan sesepuh dari Hikmas Jabodetabek ada Mas Andi Amrullah. Mungkin kalau mau sambutan sedikit Mas Andi Amrullah. Monggo Mas Andi. Monggo. Monggo Mas Andi kasih sambutan sebentar Mas. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku Ketua Hikmas Pusat Mas Basit, Jabodetabek Mas Intisar, narasumber pada malam hari ini Bu Mbak Mis ya, kemudian Mas Rafiq, teman-teman semuanya. Jadi khususnya kalau lagi dari tengah-tengah kesibukan yang masalah COVID begini ini kan memang juga memanfaatkan teknologi lah. Mungkin ini sebagai terobosan kita juga dalam memanfaatkan kemudian komunikasi silaturahmi, sehingga kesempatan yang mungkin saya secara pribadi baru bisa gabung pada malam hari ini atau hari ini pun juga merasa tergugah dan bangga. Jadi di tengah kesibukan kita setiap hari pun masih bisa bersilaturahmi.
Well, saya kembalikan Mas Itar. Halo, halo, ya. Di mute. Nah, udah. Oke. Silakan. Mungkin untuk menghemat waktu dan sambil menunggu teman-teman yang lainnya yang untuk join, untuk acara sharing yang pertama, saya persilakan untuk Pak Rafiq Hananto untuk memberikan ilmunya mengenai bagaimana sih kondisi perekonomian saat ini ya di dalam kondisi new normal. Monggo untuk waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Pak Rafiq. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo untuk Pak Rafiq Hananto untuk sharing. Halo. Mohon maaf jaringannya Ya, tadi. silakan Mas. Untuk Silakan. menghemat waktu, Pak Rafiq Hananto untuk sharing, kita ingin tahu dari teman-teman dari anggota Dewan, bagaimana sih kondisi new normal saat ini dan perekonomian Indonesia saat ini itu seperti apa, kita ingin tahu nih. Monggo untuk Pak Rafiq Hananto, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Rafiq. Pak Rafiq Hananto, suami dari Mbak Fidlo. Halo, Pak Rafiq. Atau mungkin yang pertama Mbak Misarti. Mbak Misarti. Halo Mbak Misarti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf nih. Kalau saya buka ini kayaknya nggak tahu kelihatan nggak nih. Saya lagi di dalam mobil soalnya. Oh ya, kelihatan Saya Mbak. Kelihatan Mbak. Halo. Tapi Kita pengen kan di dalam kondisi dalam kondisi new normal seperti saat ini, kita kan pengen tahu juga Mbak, kondisi perekonomian Indonesia saat ini seperti apa. Monggo Mbak Misarti sharingnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, Kak Misarti. Kakak tamat dari Asalam tahun 1991. Dan pada kesempatan pemilu 2019 yang lalu ikut melanjutkan di DPD RI karena Ibunda Kakak 3 periode menjadi anggota DPD. Pada tahun 2019 tidak maju dan kakak yang melanjutkan alhamdulillah diberikan amanah oleh masyarakat Riau. Selanjutnya terkait dengan new normal, terkait keadaan new normal dan perkembangan ekonomi kita, tentu pada kesempatan kali ini perlu kakak sampaikan bahwa sesungguhnya yang pertama, pada saat tatanan kehidupan baru ini atau menuju new normal ini tentu belum masa di mana kita normal seperti biasa. Artinya dalam kondisi ini seluruh masyarakat Indonesia harus selalu menjaga protokol kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah yang pertama. Yang kedua, tentu pandemi COVID-19 ini membawa dampak terutama kepada perekonomian kita, karena kita mengetahui bahwa sampainya di Indonesia pada sebenarnya di akhir tahun 2019 yang lalu, tetapi pada awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, pemerintah sudah mulai melakukan PSBB terkait dengan larangan untuk keluar rumah. Kita mulai dianjurkan untuk belajar dari rumah, kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah, sehingga banyak ekonomi pelaku-pelaku usaha
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak, otomatis terimbas terkait dengan COVID-19 ini. Jadi pada kesempatan kali ini tentu kakak menyampaikan banyak sih kebijakan pemerintah pusat terkait bagaimana penanganan COVID-19. Jadi sebagaimana kita ketahui banyaknya kucuran bantuan dari pemerintah yang kurang lebih 647,1 triliun itu diperuntukkan untuk korban yang terdampak COVID-19. Dan pada tataran itu pula banyak kebijakan-kebijakan perekonomian yang kita lihat yang PMK-UK, usaha ultra mikro yang terkendala dan hambat terkait dengan COVID ini. Jadi banyak kebijakan pemerintah diantaranya yang pertama pemerintah memberikan relaksasi UMKM ya, pembayaran kredit kepada usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan penangguhan. Ini diberikan oleh pemerintah salah satu supaya perekonomian usaha kecil dan menengah yang selama ini selalu survive ya, kalau tahun 1997 pada saat kita mengalami krisis di 1997 itu krisis moneter tidak berdampak begitu luas seperti yang sekarang kita alami. Jadi memang kekuatan kita sekarang kita harus hidupkan kembali, bangkitkan kembali usaha-usaha kecil menengah dengan meningkatkan daya beli tentu, sehingga inflasi kita tidak semakin turun gitu. Dan prediksi kebijakan makro tahun 2021 memang diprediksi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, berprediksi memang adanya penurunan dan bisa sampai minus terkait dengan perkembangan ekonomi itu. Oleh sebab itu sekali lagi mungkin melalui IKMAS ini, IKMAS ya bukan ya Intisar ya? Ya, IKMAS Mbak. IKMAS kan, jadi melalui IKMAS ini karena solidaritas kita kuat, sama-sama alumni As-Salam dan juga keluarga besar As-Salam yang mungkin Pak Rafiq yang istrinya alumni As-Salam, mungkin kita sama-sama lah membangun untuk supaya kita tetap survive, kita tetap kuat dalam menghadapi krisis seperti ini, dan kita berharap orang-orang yang di sekitar kita juga mendapatkan manfaat. Saya lagi di Provinsi Riau berupaya yang pertama kemarin terkait dengan PMK UKM agar ekonominya tetap lancar, kita masukkan supaya ada 600 lebih PMK UKM yang masuk bersama kita untuk mendapatkan relaksasi terkait dengan pinjaman mereka. Yang kedua, sekarang pada tataran yang menuju new normal ini, kita sedang berupaya supaya PMK UKM itu usaha kecil, mikro, juga dan ultra itu juga modal usaha. Yang ini kita bekerja terkait relaksasi, dan kita juga bekerja sama menggandeng BUMN perbankan untuk bisa memberikan bantuan penambahan modal usaha untuk PMK UKM yang ada. Mungkin itu Intisar yang dapat kakak sampaikan. Pak ini sekali lagi saya minta maaf karena memang ini kondisi lagi di dalam mobil, mungkin kurang begitu concern ya, tetapi mudah-mudahan terdengar jelas dan mudah-mudahan gambarnya juga nampak juga walaupun dengan sama-samar ya, karena lagi hidup lampu mobil saja gitu. Baik, mungkin itu sedikit pemantik mungkin untuk diskusi kita pada malam dapat kakak sampaikan. Kakak berharap semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Dan sekali lagi kakak di DPD di Komite 4. Jadi Komite 4 terkait dengan perimbangan keuangan daerah pusat dan daerah, terkait dengan BUMN, terkait dengan PMK UKM, dan terkait dengan uang-uang dan perekonomian itu. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita membangun Indonesia lebih baik lagi ke depan. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita ingin dengar sharing dari Pak Rofik Hananto mengenai bagaimana kondisi new normal saat ini dan bagaimana perekonomian Indonesia saat ini dan apa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi perekonomian di era new normal seperti saat ini. Monggo Pak Rofik. Pak Rofik Hananto, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Ikmas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini bisa bertemu, bersilaturahim, berkenalan. Bagi saya ini bagian dari mengurangi kerinduan saya, karena saya dulu sebenarnya sudah daftar di As-Salam, tapi karena takdir Allah menentukan tidak harus di As-Salam, akhirnya saya tidak jadi daftar, tetapi digantikan oleh permaisuri istri saya. 1 tahun setelah saya tidak ke As-Salam, istri saya mendaftar di sana. Jadi saya dengan istri saya itu selisih 1 tahun ininya. Lainnya sih selisih 2 bulan, tapi sekolahnya selisih 1 tahun. Teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah SWT, ini saya ingin sedikit mendiskusikan. Saya ada slide sebenarnya, tapi nggak banyak ini. Kalau bisa di-share, Pak, share. Bisa share ya? Boleh Pak. Ya boleh, share screen aja. Boleh Pak, kalau mau share Pak. Ya, ini saya share. Ya, kelihatan ya. Oke, siap. Baik, teman-teman semua yang berbahagia, ekonomi Indonesia dalam tekanan corona, kita tahu bahwa Indonesia hari ini memang cukup tertekan dan semakin tertekan sejak dari akhir tahun 2019 sudah mulai tertekan, mulai ada kontraksi, tapi hadirnya corona di awal tahun Februari Maret 2020, ekonomi kita semakin tidak mudah untuk bangkit ya. Ini kondisi PDB kita, kontraksinya memang luar biasa di kuartal kedua, year on year-nya 5,3% minus, kontraksi 5,3 atau merosot 5,3%, dan kuartal to kuartal ini 4,19%. Jadi memang kedua-duanya ekonomi kita terpuruk per kuartal kedua. Ini ditandai dengan PDB di semua sektor hampir semuanya kontraksi. Yang tidak itu hanya ada 6-7 sektor, tapi di sini nampak ada 3 sektor, yaitu pertanian, informasi dan komunikasi, dan pengadaan air. 3 hal ini memang yang tidak terkontraksi cukup bagus. Kalau pertanian memang kondisinya karena ini lagi musim panen kondisinya, sehingga pertanian tertumbuh. Informasi komunikasi memang tetap terjaga karena semakin banyak orang sering di rumah, semakin banyak pemakaian data dan komunikasi. Yang lainnya terpuruk semuanya. Yang paling terpuruk itu adalah di bidang transportasi dan di pariwisata. Ini kita hari ini menghadapi sebuah kemungkinan ya terjadi resesi. Kalau secara teknikal kita sudah resesi. Kalau secara teknikal yaitu kuartal kedua, karena kita year on year-nya sudah kontraksi 5,3%, maka secara teknikal Indonesia masuk resesi. Tetapi resesi sendiri itu yang secara
universal kita pahami adalah ketika kontraksi itu year on year-nya itu berlangsung selama 2 kuartal atau 6 bulan. Jadi menurut Forbes ini resesi adalah penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi, daya beli turun, lapangan kerja negatif, dari PHK dan sebagainya, yang berlangsung selama berbulan-bulan. Kalau di Indonesia disepakati resesi itu dianggap resesi kalau ada penurunan kontraksi selama 6 bulan berturut-turut ya. Nah ini kondisinya, hari ini kondisi seperti ini Indonesia, teman-teman semuanya sebagai alumni Assalam memang penting untuk mengetahuinya, apalagi teman-teman semuanya hari ini yang memiliki potensi untuk bisa membantu masyarakat secara umum, pemerintah secara umum, bagaimana Indonesia terhindar dari resesi, yang memang sangat mungkin resesi ini banyak prediksi, banyak ekonom itu menyampaikan bahwa kita sulit sekali terhindar resesi, walaupun hari ini kita berharap tahun ini tidak ada resesi. Nah ini sebenarnya kontraksi ekonomi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Indonesia sudah mengalami kontraksi sejak kuartal keempat di tahun 2019, akhir tahun 2019, berlanjut ke kuartal 1 2020 dan kuartal kedua yang memang sangat dalam, cukup dalam kontraksinya di tahun 2020. Jadi kalau di kuartal keempat itu ada 1,74%, itu ada kontraksi minus 1,74, di kuartal 1 minus 2,41, dan kuartal kedua itu minus 4,19. Itu kalau quarter to quarter itu seperti ini. Tapi kalau year on year itu sudah 5,3% kontraksi Indonesia, ekonomi Indonesia. Ini kenapa banyak orang hari ini mengatakan bahwa Indonesia sulit terhindar dari resesi, karena resesi hari ini, karena sekarang kalau kita lihat di bulan Juli saja, kondisi Indonesia masih sangat berat, kenaikan COVID masih tinggi. Per hari ini ada kenaikan paling tinggi, yaitu COVID di Jakarta. Hati-hati teman-teman yang di Jakarta, karena kenaikan hari ini cukup besar, 600 lebih positif COVID. Bahkan secara kumulatif, Jakarta nomor 1 lagi setelah kemarin disusul oleh Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta ini termasuk epicentrum COVID-19, termasuk Banten, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Ini memang penting untuk kita pahami bersama. COVID-19 yang belum turun ini memang bisa sangat berdampak kepada ekonomi Indonesia yang tidak terhindar dari kontraksi atau merosot ya. Sulit terhindar dari resesi karena kita sekarang melihat, pertama COVID itu belum reda per Juli, kita tinggal punya 2 bulan untuk melakukan evaluasi, melakukan perbaikan di sana-sini. 2 bulan itu bulan Agustus dan September, yaitu bulan Agustus sudah separuh jalan kita jalankan, berarti tinggal 1,5 bulan. Kalau 1,5 bulan kita year on year-nya tidak positif, maka Indonesia masuk kategori negara resesi, bagaimana Filipina yang baru saja mengumumkan, Korea Selatan, Singapura, dan sebagainya. Ya. Nah, yang kedua selain COVID yang belum reda, yang kedua adalah karena seluruh komponen pengeluaran menurun. Ya. Yang di hari ini, bagaimana kita bisa membantu pemerintah agar tidak terhindar resesi ini dengan cara kita mengkaji lebih dalam tentang menurunnya, merosotnya konsumsi rumah tangga yang sangat mudah memberikan dampak sangat tinggi terjadinya penurunan ekonomi Indonesia. Yang kedua, lapangan pekerjaan negatif. Jadi pemerintah sudah memberikan stimulus PPH dan pajak korporasi diturunkan dari 25% dikurangi sampai ke 20%, tetapi ternyata stimulus pemerintah yang nilainya tidak sedikit, yaitu 24% dari nilai stimulus yang ada, itu
tidak memberikan dampak yang signifikan karena masih banyak perusahaan yang mendapatkan stimulus ini tetap melakukan PHK. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga indeks pasti akan menurunkan daya beli masyarakat karena dia tidak hilang. Nah, ini saran ekonom bagi antum, bagi kita semuanya, bagi teman-teman semuanya, bagi kita ajak saran ekonom ketika masa seperti ini, COVID belum selesai, lapangan kerjaan banyak yang negatif, nggak bertambah malah berkurang karena banyak PHK, daya beli masyarakat bagi masyarakat menengah ke bawah itu yang paling bagus adalah menabung berhemat. Artinya memang benar-benar kalau ada sisa ditabung, jangan buat foya-foya, jangan buat beli sesuatu yang tidak berguna atau tidak sangat dibutuhkan atau tidak primer ya. Karena menabung ini perlu karena khawatir terjadi masalah yang lebih besar lagi. Jadi kita masih punya cadangan dana untuk masa-masa darurat. Yang kedua, yang penting juga adalah menseleksi pembelian pengeluaran. Beli saja yang pokok dan yang penting, jangan beli yang lain-lain hari ini. Bulan ini, bulan depannya, sampai mungkin akhir tahun, sampai bahkan awal tahun ke depan ini, kita harus benar-benar selektif untuk dalam melakukan pengeluaran. Jangan pernah membeli barang yang bukan barang pokok dan bukan barang penting. Betul-betul seleksi. Ini penting sekali. Yang ketiga, bagi yang punya duit, menengah ke atas, yang punya duit tabungan sekarang ini, sangat bagus untuk tingkatkan portofolio investasi. Ya. Portofolio investasi memang cukup banyak yang memang emas, tapi emas hari ini trennya tidak bagus untuk dibeli karena lagi naik-naiknya. Alhamdulillah saya melakukan portofolio investasi untuk emas ini dengan teman-teman sudah beberapa bulan yang lalu sebagai hedging atas aset yang ada. Bagi yang punya perusahaan memang sangat penting ketika masa-masa menjelang resesi ini ada hedging atas kekayaan kita, menjaga nilai aset itu dengan cara beli emas salah satunya kemarin ya. Kalau sekarang mungkin sebagian bahkan sudah mulai menjual ya. Tapi ada juga saran portofolio investasi beli reksadana, beli saham, beli berbagai hal yang returnnya lebih tinggi dibandingkan dengan menabung ya. Ada juga sebagian yang melakukan portofolio investasi dengan memutar dana di bidang-bidang ekonomi yang masih tumbuh. Ya. Nah, mungkin beberapa yang saya sampaikan di sini juga pengalaman bagaimana teman-teman semuanya nanti ini salah satu saran ekonom bahwa teman-teman harus banyak menabung hari ini, sedikit pokoknya harus ada terus, jangan sampai merasa duitnya masih banyak nggak ditabung. Seleksi pengeluaran benar-benar seleksi, kalau beli sepeda nggak usah beronton, tapi yang bagus saja karena yang lain juga udah banyak yang bagus kok. Yang 3 juta, 5 juta, 8 juta itu masih sangat bagus. Saya kemarin ditawari orang untuk beli Brompton bekas itu 35 juta. Saya nggak usah lah. Saya juga di rumah ada sepeda, bisa sepeda dengan harga yang 5 juta itu. Itu penting sekali. Seleksi pengeluaran ya. Jangan sampai teman-teman semuanya hari ini disuruh sepedaan untuk biar sehat, tapi pengeluarannya banyak sekali. Terus yang berikutnya ini yang penting juga di masa-masa sekarang ini Mas Aznar sebenarnya udah tahu nih, kita harus fokus pada 2 hal ya. Jadi kalau hari ini kalau kita ingin terhindar resesi, maka salah satu hal yang harus kita peran kita kepada masyarakat secara luas itu adalah fokus kepada konsumsi rumah tangga yang hari ini memang terjadi kontraksi. Yo, berita. Kontraksi ini kenapa kita fokus dengan konsumsi rumah tangga, walaupun kontraksinya itu termasuk yang kecil ya, 5,51% penurunannya. Tapi karena konsumsi rumah tangga ini berdasarkan pengeluaran dalam PDB itu kontribusinya 58%.
Oke. 8% merosotnya dikit itu sangat terasa ya. Jadi kalau yang contohnya yang penerbangan ini kan yang paling jatuh ini. Penerbangan sama warehouse paling tinggi kontraksinya. Tapi kan yang dia porsi kepada pengeluaran nggak begitu besar, porsi pada PDB nggak begitu besar. Walaupun dia kontraksi banget, tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan kepada perekonomian nasional. Tapi kalau konsumsi rumah tangga sudah merosot, itu bahaya sekali. Makanya sekarang yang dilakukan oleh pemerintah hari ini, saya kebetulan di Banggar, itu salah satunya yang sangat jadi perhatian pemerintah adalah bagaimana konsumsi rumah tangga jangan terlalu besar merosotnya, kalau perlu malah naik ya. Atau kalau perlu plus, surplus, jangan defisit. Yang kedua adalah investasi, dan investasi ini memang beberapa hal yang penting sekali terjadi adalah investasi yang memang sekarang sedang turun drastis, ya investasi di infrastruktur, di manufaktur, di industri. Tetapi yang penting juga adalah investasi yang penting untuk kita cermati adalah bagaimana investasi ini kepada UMKM itu dinaikkan ya. Ada kenaikan investasi di UMKM, jangan sampai minus ya. Karena kalau investasi di UMKM ini minus, kontraksi terus, kita tahu bahwa 94% lapangan kerja di Indonesia itu disumbangkan oleh bidang industri UMKM. 60% kita dibiarkan terus-menerus merosot, maka bisa jadi prosesnya semakin berkepanjangan. Nah ini kita pahami bersama-sama kenapa kita fokus kepada dua hal ini. Konsumsi rumah tangga yang sekarang sudah kontraksi 5,51% ini hampir sama kondisinya dengan resesi tahun 97, 98. 98 ini kontraksi konsumsi rumah tangga itu orang tidak bisa belanja, orang tidak mampu mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadinya itu sampai 6,1%, 6,17%. Selisih dikit saja dengan kondisi sekarang ya. Nah, ini tadi yang sampaikan oleh Ibu ya, Bu Miss Ranti ya. Ibu siapa yang DPD ini? Saya belum ketemu nih. Misarti, Mas. Bu Misarti, Pak. Bu Misarti, Pak. Misarti ya, Bu Misarti ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu di Senayan. Bu Misarti ini memang sekarang stimulus UMKM itu sekarang yang menonjol itu, yang disiapin oleh pemerintah, itu hanya relaksasi kredit.